Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak sebuah cerita yang berjudul Batu Besar. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamati rakyatnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan, lalu bersembunyi di semak. Setelah beberapa jam, muncul dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda. Melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar. Bagaimana sih raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan? Ucap salah satu pedagang kesal. Beberapa jam setelah pedagang itu lewat, muncul seorang petani yang memikul sayur-sayuran. Melihat batu besar menghalangi jalannya, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu itu. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantung koin emas beserta sebuah catatan dari raja. Kuberikan emas ini sebagai hadiah setelah memindahkan batu besar itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah terinspirasi mendengar cerita tadi? Termasuk cerita apa ya cerita tadi? Ya, betul sekali. Cerita tersebut termasuk ke dalam teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Sedangkan prosa itu sendiri adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Contoh prosa adalah novel, narasi, cerpen, dan lain-lain. Ciri-ciri cerita inspiratif ada 6. Yang pertama, cerita inspiratif berupa kisah nyata yang diambil dari kisah nyata zaman dahulu atau zaman sekarang. Tema dari cerita inspiratif biasanya berkisah tentang kepahlawanan atau cerita-cerita yang mampu menggugah hati para pembaca. Alurnya juga hampir sama dengan cerita-cerita yang lain. Ada alur maju, juga ada alur mundur. Dan yang keempat, cerita inspiratif tentunya memiliki judul. Kelima, cerita inspiratif bersifat naratif, biasanya seperti cerita-cerita pendek atau novel, itu sifatnya naratif. Kemudian pasti ada tokoh yang diceritakan. Struktur cerita inspiratif ada 5. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita. Biasanya mengenalkan siapa tokoh yang akan diceritakan dan latar di mana cerita tersebut berada. Selanjutnya adalah perumitan. Perumitan itu adalah peristiwa-peristiwa sebelum konflik, yaitu peristiwa yang menuju ke konflik. Selanjutnya komplikasi, yaitu puncak cerita, kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat adalah resolusi, yaitu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah koda, penutup cerita berupa kesimpulan dan pesan moral. Lalu bagaimana kita bisa menulis cerita inspiratif dengan baik? Tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui. Hal yang pertama, cerita kita harus membuat pembaca menjadi lebih baik dan berbuat lebih tulus.
Dan dalam cerita umumnya bertema kepahlawanan. Dan yang ketiga, cerita kita harus mampu menyentak langsung pikiran dan hati pembaca. Dan di dalam cerita tentunya harus ada yang ingin diceritakan. Itulah kunci tema dari cerita yang akan kita bawakan. Yang keempat, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sederhana sebagaimana kita berbincang dengan teman kita, dan tidak usah berbelit-belit dan terlalu rumit. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian bertanya kepada guru bahasa Indonesia kalian. Dan akhir kata, selamat berkreasi anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan berdoa. Terima kasih.